Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Rekan-rekan mahasiswaku semuanya, apa kabarnya yang mengikuti mata kuliah Ekonomi Internasional? Juga kami sapa Bapak-bapak Ibu pendamping. Ada yang dari Kendal tadi malam sudah kontak saya, dari Sruwen, kemudian dari Majapahit dan yang lainnya. Semoga pagi hari ini pagi yang cerah, kita juga mendapat semangat spirit yang cerah pada perkuliahan pertama untuk mata kuliah Ekonomi Internasional. Sebelum kami mulai perkuliahan, tidak ada salahnya kalau yang dari STIE mungkin sudah pada kenal Mbak Jailani. Mungkin yang paling jauh perlu kami perkenalkan, nama saya Jailani. Tempat tanggal lahir maupun domisili di Gondangrejo, Karanganyar. Aktivitas selain sebagai mohon maaf ya, baterainya baru low. Aktivitas sebagai pelaku pendamping ekonomi sekaligus sebagai staf ahli bidang ekonomi di Bapelitbang Kabupaten Karanganyar, dan juga sebagai pendamping untuk pengembangan ekonomi kreatif. Itu sekilas untuk perkenalan saya. Baik rekan-rekan mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen pendamping, untuk pertemuan yang pertama kita mengambil materi pokok bahasan tentang pengertian dan hubungan ekonomi internasional. Sebelum kami memulai, tujuan pembelajaran dalam materi bab pertama ini adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu mengerti yang pertama, mengerti arti dan definisi ekonomi internasional. Yang kedua, mahasiswa mampu mengerti dan memahami hubungan dalam ekonomi internasional. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan makna masing-masing hubungan perekonomian internasional. Itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Seperti pada perkuliahan yang lain, agar kita nanti tidak terjadi miss sampai hari ini, sampai semester yang kemarin, yang terjadi adalah mahasiswa itu protes masalah nilai. Pak Jailani pegang mata kuliah itu 6 mata kuliah itu tidak ada yang protes masalah diskusi materi perkuliahan, tetapi hanya protes masalah nilai. Nah, agar untuk mengurangi debat kusir tentang nilai, mari kita adakan kontrak perkuliahan bersama. Harapan kita kontrak perkuliahan ini tidak membebani mahasiswa, tapi komitmen kita bersama. Perkuliahan melalui hybrid, ada juga yang tatap muka, ada yang juga lewat online. Kita tidak tahu mahasiswa dosen secara tatap muka secara intensif, sehingga biasanya terjadi banyak miskomunikasi. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, termasuk juga Bapak Ibu dosen pendamping,
kontrak perkuliahan kita kami tawarkan bahwa perkuliahan 15 pertemuan untuk 2 evaluasi, yaitu evaluasi UTS dan UAS. Dengan demikian pertemuan efektif untuk materi pembahasan ekonomi internasional ada 14 kali pertemuan. Disepakati bersama nggih. Kemudian presensi 60% dari total pertemuan. Artinya apa? Bahwa 60% dari pertemuan yang kita rencanakan 16 kali pertemuan, rekan-rekan mahasiswa harus mengikuti kalau untuk bisa ikut ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Kemudian ada pertanyaan, Pak, gimana kalau tidak mencapai presentasi itu? Misalnya, kalau hanya untuk tidak mencapai persentase 60%, ada kompensasi komitmen, mungkin nanti diberi tugas sendiri. Tetapi tolong dipahami rekan-rekan mahasiswa, kalau absensi Anda di bawah 50, dengan sendirinya sistem nilai itu tidak keluar. Saya kemarin banyak diprotes rekan-rekan mahasiswa, katanya nilainya tidak keluar. Pak dosen, Pak Jailani juga tidak bisa memasukkan karena di bawah 50. Dengan sendirinya harus remedi. Kemudian nilai akhir yang disepakati nanti adalah nilai UTS maupun nilai UAS, kemudian dibagi 2. Nilai ini yang kadang menjadi problematika, menjadi protes dari semua mahasiswa. Saya ingin rekan-rekan mahasiswa itu protes terkait dengan materi perkuliahan gitu. Diskusinya kita menjadi akademis gitu. Tapi ternyata protesnya hanya masalah nilai. Nilainya minta yang baik, tapi maaf, realitanya tidak baik gitu. Itu rekan-rekanku terkait dengan kontrak perkuliahan pada ekonomi internasional. Ini disepakati bersama. Harapan saya kita paham bersama gitu. Komitmen bersama, kesepakatan bersama. Rekan-rekan juga sudah memahami komitmen dari kontrak perkuliahan ini. Kira-kira ada yang ditanyakan? Karena ini penting menurut saya, agar di kemudian hari kita tidak saling komplain dan menyalahkan satu dengan yang lain. Sepakat nggih rekan-rekan mahasiswa? Sepakat nggih? Kok tidak ada komen? Tidak ada respon? Kok masih low respon ini? Sepakat nggih? Oke. Jadi nanti agar di kemudian hari tidak komplain. Kalau masalah terkait dengan kehadiran, misalnya, Pak mohon maaf saya kurang absensi, bisa kontak, nanti kita adakan tugas misalnya. Jadi tidak kemudian rekan-rekan tidak bisa ujian itu tidak. Tetapi kembali saya katakan, kalau di bawah 50 itu sistem dengan sendirinya Anda tidak keluar nilainya, ya. Baik rekan-rekan, kita bicara tentang ekonomi internasional itu hampir sama ketika kita bicara ekonomi domestik. Kira-kira menurut rekan-rekan kegiatan ekonomi itu apa yang ada di sekitar kita? Rekan-rekan semuanya punya lingkungan. Ada lingkungan di rumah, ada lingkungan di pekerjaan. Kalau yang sudah bekerja, ada lingkungan di kampus. Kegiatan sekeliling kita adalah semuanya tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Karena apa? Hasrat orang apakah ingin bahagia, apakah ingin dolan, apakah ingin pacaran, semua butuh apa? Pendapatan. Ya enggak? Nah, perbedaan ekonomi internasional dengan ekonomi di dalam negeri, yang pertama, kegiatan perekonomiannya adalah antar negara. Negara Indonesia dengan Amerika, negara Indonesia dengan Eropa, dengan Cina dan segala macam. Nah,
pertanyaan saya sekarang adalah kira-kira kegiatan ekonomi itu menurut saudara apa? Apa kira-kira? Pemahaman umum kegiatan ekonomi adalah jual beli. Ya enggak? Perdagangan. Ya enggak? Kebanyakan orang mengatakan kegiatan ekonomi adalah jual beli, perdagangan. Itu tidak salah. Itu salah satu dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Kalau kita bicara, rekan-rekan sudah mengikuti belum pengantar bisnis, atau kalau Pak Jelani kuliah dulu ada pengantar ilmu ekonomi begitu. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan proses, input diproses dengan segala proses yang ada, dengan teknologi, dengan alat dan segala, kemudian menjadi output. Pertanyaan selanjutnya, lupa lah, kalau pariwisata itu prosesnya bagaimana Pak? Ya enggak? Itu kegiatan ekonomi. Lupa kalau misalnya pentas musik itu prosesnya bagaimana antara input dengan output. Ya. Itu tugasnya dosen pengantar bisnis maupun pengantar ekonomi. Nah, kembali kepada bicara tentang perekonomian internasional. Ekonomi internasional itu sangat dinamis. Kalau kegiatan ekonomi di dalam negeri domestik, kegiatan ekonomi itu banyak ditentukan oleh antara supply dan demand, antara penawaran dan permintaan. Ya enggak? Saat ini beras mahal. Kenapa? Penawarannya dengan permintaannya tidak imbang. Permintaannya tinggi, penawarannya rendah, harga melambung. Itu hukum ekonomi. Tetapi dalam kegiatan ekonomi internasional ada faktor-faktor non-ekonomi, faktor politik, faktor sosial budaya. Kegiatan ekonomi internasional itu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi. Selain itu, globalisasi dan kemajuan teknologi informasi juga akan merubah peta perekonomian internasional. Bagaimana negara-negara barat dengan kemajuan teknologinya bisa mempengaruhi negara-negara berkembang dalam rangka menjual produk. Bagaimana negara-negara Amerika, Eropa yang tidak punya sumber daya alam, dalam hal ini minyak, bisa mengendalikan Timur Tengah, Amerika dan segala macam, Arab, Jazirah Arab dan segala macam. Kegiatan ekonomi internasional banyak dipengaruhi oleh non-ekonomi. Lain lagi misalnya kaitannya dengan kebijakan politik. Sedugal apapun, segarang apapun Israel akan dilindungi oleh Amerika. Kekuatan Amerika dengan kekuatan Israel dalam hal konteks ekonomi sangat kuat. Faktor-faktor non-ekonomi adalah kemajuan teknologi kan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian internasional. Anda bisa melihat bagaimana kekuatan di Cina, di Korea. Ini akan mempengaruhi kegiatan dalam rangka perkembangan ataupun pertumbuhan perekonomian internasional. Apalagi dengan globalisasi dunia. Letak geografis sudah sangat dekat. Bagaimana yang akan terjadi di Timur Tengah akan cepat sampai kepada kita. Bagaimana yang terjadi di Palestina akan mudah kita akses informasi dan itu akan mempengaruhi. Contoh sederhana yang kemarin ketika kita ada gerakan boikot produk dari Israel,
karena Israel dianggap melanggar HAM, dianggap menjajah Palestina, itu juga sangat berpengaruh. Nah, ini rekan-rekan mahasiswaku sebagai pendahuluan, kita mempelajari ekonomi internasional secara prinsip sama seperti kegiatan ekonomi domestik atau dalam negeri di sekeliling kita. Tetapi kegiatannya ada antar negara. Karena antar negara, aturan negara satu dengan negara yang lain berbeda. Sehingga ketika proses perdagangan perlu negosiasi, perlu pendekatan akan terjadi transaksi antar negara. Paham ya? Ini prinsip ketika kita mempelajari ekonomi internasional. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kami lanjutkan? Tidak? Selain itu, sebagai pendahuluan introduction kita, selain itu, ekonomi internasional sangat dipengaruhi oleh komitmen tentang lingkungan. Sehingga ada yang namanya green economy atau ekonomi hijau. Kira-kira rekan-rekan memahami tentang green economy itu apa? Yuk, ada yang tahu? Green economy itu apa? Ekonomi yang hijau. Ekonomi yang warnanya hijau, Pak. Ekonomi yang berkaitan dengan pertanian. Ekonomi yang berkaitan dengan sayur mayur karena warna hijau. Apa kira-kira? Green economic itu menjadi gerakan ekonomi dunia. Ketika apa? Sumber daya dunia, sumber daya alam di dunia itu semakin terbatas. Sampai saat ini seluruh pemimpin-pemimpin di dunia menganggap keberadaan sumber daya alam di masing-masing negara itu sudah semakin menipis. Pada sisi yang lain, dengan jumlah penduduk yang berapa miliar menambah banyak ini akan menambah potensi pencemaran lingkungan. Kalau sumber daya alamnya terbatas, kemudian lingkungannya juga terancam, apa yang terjadi? Apa kira-kira? Jadi apa kira-kira? Kehidupan manusia yang terancam. Mau punya teknologi sehebat apapun, mau punya alat-alat perang sehebat apapun, ketika kehidupan sumber daya alam dan lingkungan jadi kacau, mau apa yang dibanggakan? Inilah kemudian dalam ekonomi internasional ada satu gerakan bersama untuk mengembangkan, memperkuat green economy atau ekonomi hijau. Nanti akan kita bahas di belakang tentang ekonomi hijau. Selain itu, selain ekonomi hijau, dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat maju, teknologi produksi yang hampir-hampir juga tidak ada batasnya, setiap saat berubah. Kemudian era globalisasi. Kalau globalisasi dipahami menjadi suatu negara menjadi satu, dunia menjadi satu, negara tidak ada batas-batas teritorial, geografis menjadi dekat sekali. Kira-kira menurut rekan-rekan apa yang terjadi? Oh, apa kira-kira? Apa? Udah orang sakit dewi, liberalisasi dunia tanpa batas. Kira-kira apa yang terjadi? Hampir sama tadi. Eksploitasi sumber daya tidak terbatas, ya, yang dapat sumber daya alam banyak, minyak misalnya di Timur Tengah, eksploitasi juga tidak kendali. Negara-negara miskin pun juga demikian rupa, karena terbatasnya sumber daya, dia miskin, butuh hidup, akhirnya apa? Tanpa memperhatikan lingkungan yang penting untuk survival hidup. Nah, kalau dua kondisi ini ada terjadi di dunia, apa yang terjadi?
Sama seperti tadi, kehidupan peradaban akan terancam. Persoalan ekonomi akan mengancam kehidupan peradaban dunia. Sehingga selain green economy juga ada yang namanya sustainable economics. Nanti juga akan kita bahas di bab terakhir, bab belakangan begitu. Apa itu sustainable economy? Ekonomi yang berkelanjutan. Kalau tadi green economy itu berkaitan dengan bagaimana ekonomi hijau, berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam maupun penyelamatan lingkungan, sustainable economy lebih luas lagi. Bagaimana ketika alam diselamatkan, sumber daya alam juga dijaga dengan keterlanjutan, ada sustainable, keberlangsungan. Oh, harga bahan bakar baku minyak, BBM, sumber daya fosil terbatas. Oh, ada alternatif yang namanya bahan bakar alternatif hayati. Oh, ketika kemudian teknologi yang sangat maju dalam produksi informasi dan segala macam, oh bagaimana aplikasi teknologi yang ramah lingkungan, aplikasi teknologi yang kemudian meningkatkan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Ada yang namanya bagaimana pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah ekonomi masa depan. Mungkin ada rekan-rekan mahasiswa yang nanti mengikuti mata kuliah ekonomi kreatif. Kebetulan yang diberi amanah untuk mengampu mata kuliah ekonomi kreatif juga Pak Jelani. Nah, rekan-rekan mahasiswa semuanya, saya ingin menekankan rekan-rekan pada pembahasan pertemuan yang pertama terkait dengan kita bicara tentang ekonomi internasional. Bagaimana konsep-konsep tadi yang ingin saya tekankan kepada rekan-rekan semua dipahami, karena ini menjadi dasar kita nanti mempelajari perdagangan internasional, kita nanti mempelajari tentang devisa, kita nanti mempelajari tentang proteksi. Pemahaman pendahuluan ini harus dipahami secara baik dan benar. Monggo rekan-rekan kalau ada yang ditanyakan silakan. Prinsip ekonomi internasional sama seperti di ekonomi konvensional domestik, tetapi lokasinya berbeda. Karena lokasinya berbeda, otomatis ada aturan-aturan yang perlu disepakati bersama. Kira-kira rekan-rekan ada pernah yang ke luar negeri, entah itu wisata mungkin atau umroh, dari kita masuk ke negara lain pun kita tidak akan berdagang, kita sudah harus ikut pada aturan-aturan negara tersebut. Apalagi kita berdagang, apalagi kita mau berjualan. Itu rekan-rekanku terkait untuk saya ingin memberikan fondasi dasar begitu sebelum kita nanti mempelajari tentang ekonomi internasional yang lebih mendalam. Monggo silakan kalau ada dipertanyakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Bisa dilanjut. Nah, kalau dari pendahuluan tadi sebagai fondasi kita mempelajari tentang ekonomi internasional. Saudara harus ingat, ekonomi internasional kegiatannya hampir sama, prinsipnya hampir sama dengan kegiatan ekonomi dalam negeri. Lokasinya antar negara. Ini prinsip. Karena lokasi antar negara berarti negara-negara itu punya aturan sendiri-sendiri. Berarti masing-masing negara punya budaya sendiri-sendiri. Dengan demikian, ekonomi internasional harus menyesuaikan ada adaptasi. Yang selanjutnya, kalau
karena kita bicara tentang antar negara, berarti apa? Ada hal-hal faktor-faktor non ekonomi. Kalau seandainya kita ingin menjual barang batik, kita jual ke Eropa, mungkin pakai jendela yang ada di lengan ini. Tetapi ketika kita mau jual ke Timur Tengah, ya tidak boleh pakai jendela begini. Tidak akan mungkin diterima, begitu kan? Ini prinsip. Saudara harus pahami betul kaitannya dengan kita mempelajari ekonomi internasional. Yang kedua adalah pengertian tentang ekonomi internasional. Apa atau sebetulnya ekonomi internasional? Ekonomi internasional adalah suatu kegiatan pertukaran barang maupun jasa maupun faktor-faktor produksi antara negara satu dengan negara yang lain. Kira-kira dari pengertian yang saya tawarkan, yang saya paparkan ini dengan pendahuluan yang disampaikan oleh Pak Jailani tadi, nyekurup apa enggak? Kegiatan pertukaran. Sebetulnya transaksi itu adalah pertukaran. Sehingga kegiatan ekonomi itu adalah pertukaran baik barang maupun jasa atau faktor produksi. Karena nanti kalau kita sudah bicara tentang perdagangan internasional, ada teknologi, ada tenaga kerja, sumber daya manusia dan segala macam. Nah, kalau dari pengertian ini bahwa kegiatan pertukaran barang jasa maupun faktor-faktor produksi antara negara satu dengan negara yang lain. Pertanyaan selanjutnya, nek kita jualan dari Klewer ke Semarang atau Klewer ke Kendal, bayarnya pakai rupiah, jualnya pakai rupiah. Ada masalah enggak kira-kira? Tidak ada kan? Tetapi kalau kita jual barang pertukarannya antara dari Klewer kita jual ke Dubai misalnya, jualnya kita pakai rupiah, bayar batiknya pakai rupiah, nanti batik kita jual ke Dubai, dia bayar nggak pakai rupiah. Ini saudara cermati dari pertemuan yang pertama ini, saudara cermati. Oh, kalau begitu ada problem di bidang pembayaran. Kenapa? Negaranya beda, mata uangnya beda. Tetapi kalau di Indonesia tadi, nah meskipun belinya di Klewer, dijualnya di Papua kan masih Indonesia. Dibelinya di Klewer, dijualnya ke Aceh kan masih Indonesia. Sehingga tidak ada persoalan terkait dengan pembayaran dan lain sebagainya. Yang ingin saya tekankan kepada rekan-rekan bahwa antara negara satu dengan negara yang lain, ini penting. Oke lah, perdagangannya pertukaran barang maupun jasa maupun faktor yang lain, tapi harus saudara ingat antar negara satu dengan negara yang lain, aturannya beda, kulturnya beda dan segala macam. Nah, ini penting ketika saudara nanti mempelajari untuk yang lebih lanjut. Antara pendahuluan yang saya sampaikan tadi dengan pengertian yang saya ambilkan dari bukunya Pak Budiono, Dr. Budiono, mantan wakil presiden itu, ekonomi internasional. Paham ya? Nah, kemudian ketika terjadi pertukaran itu bentuknya bermacam-macam. Tadi saya sampaikan ekonomi internasional adalah suatu kegiatan pertukaran barang maupun jasa maupun faktor produksi antar negara satu dengan negara yang lain. Kemudian, kalau kegiatan pertukaran antar negara satu dengan negara yang lain, bentuknya mempunyai makna seperti apa pertukaran itu? Sebetulnya pertukaran adalah transaksi. Yang pertama,
Hubungan ekonomi bisa berbentuk pertukaran output dari negara satu dengan negara yang lain. Produk. Rekan-rekan mahasiswa saat ini saya yakin juga memahami bagaimana Indonesia waktu Pak Jailani masih SMA ataupun mahasiswa dulu, negara penghasil beras surplus. Tapi sekarang negara yang mayoritas penduduknya makan nasi, berasnya kekurangan, harus impor berjuta-juta ton dari luar negeri. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi internasional yang kita lihat saat ini adalah Indonesia impor beras dari Vietnam antar negara satu dengan negara yang lain. Kebetulan Pak Jailani mencontohkan ekspornya Indonesia karet dan sawit, tapi impornya itu tadi beras yang kita makan saat ini. Kalau Pak Jailani tidak impor, Jailani orang desa, jadi padinya dari sawahnya sendiri. Jadi makna dari kegiatan pertukaran yang pertama adalah pertukaran output barang. Kita impor HP. Kalau dari Cina atau dari mana itu, ini bentuknya adalah pertukaran output atau produk. Pertukaran yang kedua, pertukaran ekonomi yang kedua adalah berupa saling antara produk termasuk tenaga kerja dan teknologi. Jadi ada barang produk-produk yang produknya dari luar negeri, tapi kemudian teknologinya masuk ke sini. Termasuk apa? Apa kira-kira? Kendaraan bermotor yang diproduksi dengan lisensinya masih dari luar negeri. Yang ketiga, pertukaran ekonomi secara internal seperti juga di Indonesia ini, tetapi konsekuensinya adalah bentuk utang piutang, tempo. Ini berkaitan dengan cara pembayarannya. Saya punya kawan, ini nyata bukan ngarang, punya kawan di Solo, bukan kawan pelaku pendamping UKM begitu. Dia bisa melihat peluang pasar ekspor yang hebat. Apa itu? Intip dan karak. Nah, teman saya tadi mengoleksi 7 kabupaten kota yang ada di Purwakarta, dia punya rumahnya di Solo. Bagaimana rekan-rekan pelaku UKM itu suruh membuat intip dan karak. Ternyata ekspornya ke Eropa. Logika saya betul. Ya bener, nek di Eropa intip dan karak mahal. Di Indonesia produksi intip dan karak hal yang wajar. Anda bisa bayangkan ketika di Eropa suruh buat intip maupun karak. Panas mataharinya terbatas, sumber daya material ataupun bahan bakunya juga tidak semurah di Indonesia, apalagi ketika mungkin dalam hal proses produksinya. Kalau di Indonesia kayu kan banyak buat produksi karet dan intip kan banyak. Nah, ternyata kendala dari teman saya tadi, meskipun ini saya ingin mencontohkan untuk yang ketiga tadi ini, jadi jatuh tempo bayarnya itu 3 atau sampai 4 bulan, tapi masih untung besar. Karena apa? Dia sampaikan kalau dibandingkan dengan kurs harga di sini dengan di sana, mungkin intip dan karak itu harganya di sana sampai 20 sampai 30 kali lipat dari harga normal. Anda bisa bayangkan ketika jatuh temponya sampai 3 bulan, kita ambil bank ternyata masih layak. Nah, itu rekan-rekanku terkait dengan bentuk pertukaran yang mempunyai arti apakah itu bentuknya pertukaran output produk, apakah itu bentuknya lisensi,
seperti misalnya kepada motor Honda itu kan masih jadi atau mungkin bahkan itu berbentuk piutang tempo dalam pembayaran untuk transaksi internasionalnya. Nanti akan kita bahas untuk yang ketiga. Kalau berbicara tempo itu kan yang namanya kurs itu kan bergerak, bisa naik bisa turun, ya kan? Nah, nanti akan kita bahas di pembahasan untuk yang lebih lanjut. Kita bicara tentang kurs dan devisa. Itu rekan-rekanku, silakan monggo kalau ada yang ditanyakan. Ada enggak? Kita tunggu. Bisa dilanjut ya. Sekarang kita bicara kalau Pak Jailani tadi menyampaikan ketika kita melakukan kegiatan ekonomi antar negara satu dengan negara yang lain. Kalau di Indonesia di domestik kita mudah, negosiasi bahasanya juga tidak masalah, kurs mata pembayarnya juga sama, kultur budayanya juga hampir sama, beda tidak terlalu jauh. Perdagangan domestik tetap juga ada tantangan, hambatan, dan kendala. Ekonomi dalam negeri juga ada tantangan, hambatan, dan kendala. Apalagi ekonomi internasional, di mana tadi coba kami sampaikan globalisasi, teknologi informasi, kemudian faktor-faktor non ekonomi yang akan mempengaruhi dalam kegiatan ekonomi internasional. Anda bisa melihat dulu Arab Saudi dan Amerika itu enggak rukun, tapi sekarang bisa rukun. Ini salah satu bentuk perubahan peta politik regional Arab Saudi dan Amerika. Tapi kalau memang Arab Saudi suruh damai dengan Israel itu hampir nggak mungkin. Tantangan-tantangan dalam ekonomi internasional yang pertama adalah pola perdagangan. Tadi saya sampaikan kalau bentuknya barang kepada barang, kalau bentuknya lisensi, kalau bentuknya jatuh tempo, ini kemudian nanti pola perdagangannya seperti itu. Inilah tantangan ekonomi internasional. Sehingga dinamisasi perdagangan dalam ekonomi internasional itu sangat dinamis, perubahannya sangat cepat. Yang kedua, tenaga ekspor dan impor. Maksudnya apa kira-kira tenaga ekspor dan impor kok menjadi tantangan ekonomi internasional itu kira-kira apa? Kalau dulu mau ekspor barang perlu ada duta untuk menawarkan spesifikasi dan segala macam. Sekarang cukup, Pak, selesai. Ini menjadi tantangan. Kalau kita hanya mengandalkan sumber daya manusia konvensional, ya kita akan kalah. Yang ketiga adalah manfaat perdagangan. Kok manfaat perdagangan menjadi tantangan itu gimana Pak Jalan? Yang namanya perdagangan antar negara secara logika ekonomi itu misalkan menguntungkan kedua belah pihak. Ya, terjadinya transaksi di pasar itu antara yang menjual sayur dengan yang membeli sayur karena sepakat. Yang beli sayur dapat sayur, yang menjual sayur dapat duit, kan begitu. Tetapi dalam perdagangan internasional, ekonomi internasional, perdagangannya adalah kuat dan kuat. Negara-negara superpower itu biasanya akan menentukan kamu begini, wah ini nggak mau dengan spek dan segala macam. Nah, manfaat perdagangan ini menjadi tantangan ekonomi internasional adalah bagaimana manfaat itu bermanfaat fair dua belah pihak. Kalau contoh yang mendapat sana, monggo
Ini ada mahasiswa satu ini ya, udah mau selesai baru datang. Enggak. Yang ketiga adalah yang keempat adalah pengaruh makna. Maksudnya apa pengaruh makna menjadi tantangan ekonomi internasional? Ya tadi, kalau Amerika katanya negara pejuang hak asasi manusia, Israel koncone melanggar hak asasi manusia, tetap perdagangan lancar saja karena memaknainya asasi manusia sesuai selera Amerika Serikat. Tetapi ketika misalnya Korea gitu, melanggar hak asasi manusia, Amerika akan seperti apa kan gitu. Memaknai makna undang-undang internasional, memaknai konsep perdagangan internasional dimaknai secara subjektif sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian mekanisme neraca pembayaran biasa seperti tadi, kalau misalnya bagaimana negara pengekspor, bagaimana negara pengekspor, bagaimana neraca pembayarannya. Terkait apa? Fluktuasi kurs. Ini akan menjadi tantangan. Anda bisa bayangkan ketika negara berkembang atau negara miskin, kursnya tertekan. Negara yang maju kursnya tinggi. Tantangan yang selanjutnya adalah politik perdagangan luar negeri. Terkadang hampir seperti kita dengan teman-teman di sekeliling kampung kita, negara satu dengan negara yang lain itu tergantung dengan pemimpinnya. Sehingga politik luar negeri akan mempengaruhi perdagangan. Anda lihat perang Rusia dan Ukraina, sudah berapa puluh bulan. Logikanya Rusia itu ke Ukraina ya negara kecil, tapi ternyata kan tidak bisa. Karena disupport oleh bolo-bolonya Amerika, sekutu-sekutunya Amerika Ukraina itu. Sehingga Rusia berpikir seribu kali, meskipun itu perang, tetapi kompleks efeknya adalah efek ekonomi. Makanya politik perdagangan luar negeri akan sangat berpengaruh terhadap politik luar negeri dalam suatu negara. Tantangan yang selanjutnya adalah persetujuan perdagangan. Blok Uni Eropa, blok Timur Tengah, blok ASEAN. ASEAN itu kan ada MEA, Mbak MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana segala sumber daya yang ada berputar di negara ASEAN itu nanti akan bebas bea. Ternyata kan hanya konsepnya. Ini akan menjadi tantangan ekonomi internasional. Yang ke-8 adalah modal luar negeri. Jelas bagaimana modal luar negeri dalam mendirikan suatu negara. Kalau seandainya Eropa mendirikan perusahaan ini di Indonesia yang sangat besar, kebutuhan ini sudah dicukupi oleh perusahaan tersebut, otomatis kan perdagangan internasional terganggu. Eksportir produk HP kan terganggu. Dan teknologi, jelas teknologi akan sangat mempengaruhi dalam ekonomi internasional. Globalisasi sama seperti saya sampaikan tadi. Kemudian yang 11 ini yang penting adalah tumbuhnya blok-blok ekonomi baru. Tadi blok masyarakat ekonomi ASEAN MEA, blok Timur Tengah, blok Semenanjung Korea, blok Amerika, blok Korea dan segala macam. Nah, kalau blok-blokan itu otomatis negara yang anggota blok itu kan perdagangan dipermudah. Nah, yang di luar blok itu yang dipersulit. Ini kalau kita bicara tentang hukum ekonomi bertentangan. Karena hukum ekonomi itu adalah fair play, supply dan demand, permintaan dan penawaran, tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Kembali kepada ekonomi internasional, banyak dipengaruhi oleh hal-hal non ekonomi. Pertanyaannya, kenapa begitu Pak? Itu realitas. Karena negara satu punya dengan negara lain punya aturan yang berbeda, punya nilai-nilai yang dianut yang berbeda, punya kultur budaya yang berbeda. Pertanyaannya, kalau kita ingin menjual ke Eropa, misalnya kita tidak mau mengikuti dengan budaya yang sana, baju yang pakai jendela di sini, ya kita nggak laku. Dan begitu, kita jual ke Eropa bajunya
berukut begitu, baju gamis misalnya, sama seperti kita menjual ke Timur Tengah, ya nggak jalan. Atau sebaliknya, kita jual baju batik dari Klewen ya ke Timur Tengah dengan baju yang pakai jendela di lengan ini juga nggak laku gitu. Itu rekan-rekanku terkait dengan tantangan ekonomi internasional. Saya berharap pertemuan yang pertama ini betul-betul memberi fondasi dasar rekan-rekan semuanya dalam nanti mempelajari ekonomi internasional. Prinsip dalam kegiatan ekonomi internasional sama seperti kegiatan ekonomi domestik dalam negeri, tetapi karena perdagangan, kegiatan pertukaran maupun perdagangan antar negara dengan negara lain otomatis ada konsekuensi. Karena kita bicara satu dunia negara internasional, budaya, aturan, undang-undang dan segala macam kan berbeda. Dengan demikian juga akan mempengaruhi kegiatan perekonomian internasional. Itu rekan-rekanku, untuk pembahasan yang pertama ini kita bicara tentang pengertian dan konsep tentang ekonomi internasional, termasuk makna daripada hubungan kegiatan pertukaran dan tantangan ekonomi internasional. Monggo silakan kalau ada ditanyakan. Mungkin ada yang WA. Ada enggak? Kalau tidak ada, ini pada season pertemuan yang terakhir nanti saya mencoba memberikan rencana pembelajaran atau perkuliahan mata kuliah ekonomi internasional, di mana pengertian yang pertemuan yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima, 6 dan 7. Pada pertemuan 1 sampai 7, kemudian yang ke-8 adalah UTS. Pada pertemuan yang ke-9 sampai ke-15, kemudian nanti yang terakhir adalah di UAS. Itu rekan-rekanku, seperti biasa saya mencoba memberikan setiap pertemuan untuk mata kuliah yang saya ampu, saya berikan evaluasi dan diskusi. Harapan saya untuk lebih memotivasi kawan-kawan untuk lebih aktif dalam memahami materi perkuliahan. Tidak harus dikumpulkan, tapi untuk bahan diskusi. Bisa diskusi dengan rekan-rekan sesama mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi internasional, bisa berdiskusi dengan rekan-rekannya, keluarganya, atau bukan malah juga orang tuanya misalnya. Nah, ketika terjadi deadlock dalam diskusi itu atau mungkin terjadi perdebatan pendapat, bisa kontak dengan Pak Jelani. Tapi tidak harus dikumpulkan. Karena kalau dikumpulkan nanti saya yang kebiah, saya ngoreksi tugas rekan-rekan mahasiswa yang beratus-ratus itu. Belum lagi mata kuliah yang lain. Jadi memang untuk mata kuliah yang diampu oleh Pak Jelani, setiap akhir pembahasan materi pokok bahasan saya berikan evaluasi dan diskusi. Agar apa? Agar rekan-rekan mungkin sambil kegiatan yang lain, sambil leyeh-leyeh melihat evaluasi dan diskusi, kemudian disesuaikan dengan apa yang akan kita sampaikan dalam materi pokok pembahasan pada setiap subbahasan. Kemudian tidak kalah sampaikan terkait dengan daftar pustaka. Saudara bisa melihat daftar pustaka itu banyak sekali dan mudah. Yang saya pakai adalah bukunya Pak Budiono Ekonomi Internasional.
Ini bukan Nipirin, bukan Nopirin, bukan buku Pak Nopirin, juga buku ekonomi internasional, termasuk bukunya Dominic Salvatore, terjemahan untuk Dominic Salvatore itu. Itu rekan-rekanku terkait dengan pembahasan kita bahasan yang pertama tentang pengertian maupun makna pertukaran barang dan jasa terkait dengan mata kuliah ekonomi internasional. Sebelum kami tutup pertemuan kali ini, silakan kami berikan waktu untuk bertanya rekan-rekan semuanya, monggo. Silakan, ada enggak? Tidak ada? Kalau tidak ada, kami ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa khususnya maupun kepada Bapak Ibu dosen pendamping. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak kurang, banyak khilaf, banyak salah. Kami akhiri, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pendamping atas komitmen dan kesabarannya. Kita harus bersabar semua Pak Bu. Akhir kata kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.